Kisi-kisi soal ini sudah sesuai materi Kemenpan RB, yaitu untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi. Setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan empati. Sekarang kita bahas soal yang pertama. Soal nomor 1. Dalam sebuah sidang perkara pidana, Anda sebagai staf kejaksaan mendapati keluarga terdakwa yang berasal dari latar belakang suku berbeda merasa diperlakukan tidak adil karena kurangnya pemahaman bahasa Indonesia. Bagaimana sikap paling tepat agar proses hukum tetap berjalan adil sekaligus menjaga empati sosial? A. Tetap menjalankan sidang sesuai prosedur meskipun keluarga kurang memahami. B. Mengabaikan keluhan karena dianggap tidak mempengaruhi substansi perkara. C. Menghentikan sidang sampai keluarga terdakwa benar-benar memahami proses hukum. D. Membiarkan pihak pengacara terdakwa menjelaskan seluruh proses tanpa bantuan kejaksaan. E. Memfasilitasi penerjemah atau pendamping yang dapat menjelaskan secara netral. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Memfasilitasi penerjemah atau pendamping yang dapat menjelaskan secara netral. Karena sikap ini mencerminkan kepekaan terhadap keberagaman dan menjamin akses yang adil bagi semua pihak, termasuk mereka yang memiliki hambatan bahasa. Hal ini juga menegaskan peran kejaksaan sebagai perekat bangsa yang menghargai prinsip keadilan dan hak asasi. Soal nomor 2. Anda bertugas di daerah dengan mayoritas masyarakat beragama tertentu. Dalam sebuah acara penyuluhan hukum, beberapa peserta dari minoritas agama merasa khawatir akan diperlakukan berbeda. Bagaimana tindakan Anda? A. Menekankan bahwa kegiatan hanya untuk mayoritas agar lebih efektif. B. Mengizinkan minoritas hadir tetapi tidak perlu dilibatkan aktif. C. Memberikan ruang yang sama dan menegaskan bahwa hukum berlaku untuk semua. D. Mengurangi pembahasan yang sensitif agar tidak menyinggung mayoritas. E. Meminta minoritas untuk mengikuti sesi terpisah. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memberikan ruang yang sama dan menegaskan bahwa hukum berlaku untuk semua. Karena langkah ini menunjukkan penghormatan terhadap keberagaman agama dan menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Pendekatan inklusif seperti ini memperkuat persatuan dan menumbuhkan rasa aman bagi semua warga. Soal nomor 3. Di sebuah perkampungan adat, Anda harus melakukan sosialisasi mengenai bahaya narkotika. Namun, tokoh adat menolak karena menganggap narkoba tidak mungkin masuk ke wilayah mereka. Apa langkah Anda? A. Mengajak tokoh adat berdialog dan melibatkan mereka sebagai mitra. B. Menghentikan kegiatan sosialisasi untuk menghormati adat. C. Memaksa masyarakat mendengarkan karena ini kebijakan pemerintah. D. Menjalankan sosialisasi hanya untuk pemuda tanpa melibatkan tokoh adat. E. Mengalihkan kegiatan ke desa lain yang lebih terbuka. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mengajak tokoh adat berdialog dan melibatkan mereka sebagai mitra. Karena menghormati adat setempat dengan melibatkan tokoh masyarakat adalah kunci keberhasilan sosialisasi. Strategi partisipatif ini membuat masyarakat lebih percaya dan meningkatkan efektivitas pesan hukum yang disampaikan. Soal nomor 4. Saat bertugas di Kejaksaan Daerah, Anda melihat adanya konflik kecil antar warga karena perbedaan suku yang berkembang menjadi aduan hukum. Sebagai bagian dari institusi penegak hukum, sikap yang harus ditunjukkan adalah A. Membiarkan pihak kepolisian menangani sepenuhnya. B. Menyalahkan salah satu pihak agar konflik cepat selesai. C. Menghindari kasus tersebut agar tidak memperburuk keadaan. D. Memastikan proses hukum berjalan netral tanpa memihak. E. Mengutamakan warga mayoritas untuk menjaga stabilitas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Memastikan proses hukum berjalan netral tanpa memihak. Karena netralitas kejaksaan dalam penanganan kasus yang melibatkan isu keberagaman sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Pendekatan yang adil akan mencegah diskriminasi dan menguatkan persatuan bangsa. Soal nomor 5. Dalam penyuluhan hukum di daerah perbatasan, beberapa peserta mengungkapkan rasa curiga terhadap pemerintah karena merasa termarginalkan. Bagaimana respons yang tepat? A. Menolak pernyataan mereka karena dianggap provokatif. B. Mengabaikan perasaan mereka agar tidak memperpanjang masalah. C. Mendengarkan dengan empati dan menjelaskan hak mereka secara hukum. D. Membatasi waktu agar diskusi tidak melebar. E. Menyarankan mereka menyampaikan keluhan ke lembaga lain. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mendengarkan dengan empati dan menjelaskan hak mereka secara hukum. Karena
Sikap empatik memperlihatkan bahwa aparat hukum peduli pada aspirasi masyarakat. Dengan memberikan penjelasan yang jelas, kepercayaan publik dapat meningkat sekaligus mencegah munculnya konflik baru. Soal nomor 6. Dalam sebuah sidang di daerah pedalaman, sebagian saksi berasal dari masyarakat adat yang terbiasa berbicara dengan bahasa daerah. Bagaimana sikap Anda agar proses hukum tetap berjalan dengan baik? A. Meminta saksi berusaha menggunakan bahasa Indonesia sebisanya. B. Menyediakan penerjemah resmi untuk menjaga keakuratan kesaksian. C. Menolak kesaksian mereka karena tidak sesuai bahasa resmi pengadilan. D. Membiarkan mereka berbicara tanpa diterjemahkan untuk menghemat waktu. E. Menunda sidang sampai saksi memahami bahasa Indonesia. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyediakan penerjemah resmi untuk menjaga keakuratan kesaksian. Karena hal ini memastikan proses hukum berjalan adil tanpa mengabaikan hak saksi. Sikap ini menunjukkan kepekaan terhadap keberagaman bahasa sekaligus menjunjung asas keadilan dan persamaan di depan hukum. Soal nomor 7. Anda ditugaskan melakukan penyuluhan hukum di sebuah daerah yang mayoritas penduduknya beragama tertentu. Namun, ada kelompok minoritas yang merasa khawatir akan diskriminasi. Bagaimana cara terbaik untuk membangun suasana inklusif? A. Menyampaikan materi yang relevan hanya untuk mayoritas. B. Membatasi kelompok minoritas agar tidak terlalu dominan. C. Menghindari kelompok minoritas agar acara tidak menimbulkan konflik. D. Menegaskan bahwa hukum berlaku setara bagi seluruh warga. E. Memberikan porsi lebih besar pada mayoritas untuk menjaga keharmonisan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menegaskan bahwa hukum berlaku setara bagi seluruh warga. Karena prinsip kesetaraan hukum adalah fondasi negara. Dengan menegaskan hal ini, aparat menunjukkan komitmen terhadap persatuan bangsa, menumbuhkan rasa aman, dan menghapus potensi diskriminasi. Soal nomor 8. Seorang pegawai kejaksaan mendapat undangan menghadiri upacara adat setempat yang memiliki simbol dan ritual berbeda dari keyakinannya. Apa sikap yang paling mencerminkan toleransi? A. Menolak dengan alasan bertentangan dengan keyakinannya. B. Hadir dengan sikap menghormati tanpa harus ikut ritual inti. C. Meminta panitia mengubah prosesi agar sesuai keyakinannya. D. Tidak menghadiri sama sekali untuk menghindari masalah. E. Mengikuti seluruh ritual meskipun berbeda dengan keyakinannya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Hadir dengan sikap menghormati tanpa harus ikut ritual inti. Karena hal ini menampilkan sikap toleran dengan menghormati budaya setempat tanpa mengorbankan keyakinan pribadi. Dengan begitu, hubungan sosial tetap harmonis dan nilai keberagaman tetap dijunjung. Soal nomor 9. Dalam suatu rapat internal kejaksaan, seorang rekan Anda membuat candaan yang menyinggung salah satu suku. Bagaimana reaksi yang tepat? A. Ikut tertawa agar suasana tidak tegang. B. Mengabaikan karena dianggap tidak serius. C. Menegur dengan sopan bahwa candaan seperti itu tidak pantas. D. Melaporkan langsung kepada atasan tanpa bicara pada rekan. E. Membalas dengan candaan serupa untuk menyeimbangkan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menegur dengan sopan bahwa candaan seperti itu tidak pantas. Karena tindakan ini menunjukkan sensitivitas terhadap keberagaman dan etika sosial. Mengingatkan dengan cara yang santun membantu menjaga suasana kerja inklusif dan menghindari diskriminasi. Soal nomor 10. Di sebuah desa multietnis, Anda harus memberikan penyuluhan tentang tindak pidana korupsi. Namun, warga lebih percaya pada tokoh adat. Apa pendekatan yang paling tepat? A. Memberikan materi tanpa melibatkan tokoh adat. B. Meminta tokoh adat hadir dan ikut menyampaikan pesan hukum. C. Mengabaikan tokoh adat karena hukum negara lebih tinggi. D. Menyampaikan materi hanya kepada aparat desa. E. Menunda penyuluhan hingga masyarakat siap menerima. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Meminta tokoh adat hadir dan ikut menyampaikan pesan hukum. Karena melibatkan tokoh adat memperkuat legitimasi sosialisasi hukum di mata masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini membuat pesan lebih mudah diterima dan memperkuat hubungan kejaksaan dengan masyarakat. Soal nomor 11. Anda bertugas di daerah rawan konflik antaragama. Saat penyuluhan hukum, ada peserta yang menyinggung kelompok agama lain. Bagaimana sikap Anda? A. Menegaskan kembali bahwa forum ini netral dan tidak boleh menyinggung pihak lain. B. Membiarkan peserta berbicara karena itu haknya. C. Menghentikan acara segera agar tidak ricuh. D. Mengalihkan pembicaraan tanpa memberikan teguran. E. Mengizinkan perdebatan agar semua pendapat keluar. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah
A. Menegaskan kembali bahwa forum ini netral dan tidak boleh menyinggung pihak lain. Karena hal ini menjaga suasana kondusif dan menunjukkan sikap adil. Forum hukum harus menjadi ruang edukasi, bukan arena konflik, sehingga penting menjaga netralitas dan persatuan. Soal nomor 12. Dalam acara nasional, Anda berinteraksi dengan pegawai kejaksaan dari berbagai daerah dengan logat dan budaya berbeda. Apa sikap yang menunjukkan empati dan wawasan kebangsaan? A. Menolak bergaul karena merasa kurang nyaman dengan logat berbeda. B. Menghormati perbedaan logat dan menjalin komunikasi yang hangat. C. Meminta mereka menyesuaikan diri dengan budaya Anda. D. Menghindari percakapan agar tidak salah paham. E. Membatasi interaksi hanya dengan orang yang satu daerah. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menghormati perbedaan logat dan menjalin komunikasi yang hangat. Karena menghargai keberagaman budaya dalam pergaulan sehari-hari memperkuat persatuan. Sikap inklusif seperti ini menunjukkan kemampuan berhubungan sosial yang baik sebagai aparatur negara. Soal nomor 13. Anda menemukan seorang rekan kerja yang selalu menunjukkan sikap emosional ketika menangani perkara yang melibatkan suku tertentu. Bagaimana langkah terbaik? A. Membiarkan karena itu urusan pribadinya. B. Menyampaikan langsung dengan cara konfrontatif. C. Melaporkan ke atasan tanpa bicara dengan rekan tersebut. D. Menghindari bekerja sama dengannya. E. Memberi masukan secara pribadi agar lebih profesional. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Memberi masukan secara pribadi agar lebih profesional. Karena langkah ini menekankan etika komunikasi yang baik, menghindari konflik terbuka, dan membantu rekan memahami pentingnya netralitas dalam bekerja. Hal ini sejalan dengan sikap profesional kejaksaan. Soal nomor 14. Dalam kegiatan penyuluhan hukum di sekolah, beberapa siswa bercanda menyinggung etnis lain. Bagaimana Anda bersikap sebagai fasilitator? A. Menjelaskan dengan tegas bahwa sikap diskriminatif tidak sesuai nilai bangsa. B. Membiarkan agar tidak mengganggu suasana. C. Menertawakan agar suasana tidak tegang. D. Mengeluarkan siswa dari forum. E. Mengabaikan karena mereka masih anak-anak. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menjelaskan dengan tegas bahwa sikap diskriminatif tidak sesuai nilai bangsa. Karena pendidikan hukum sejak dini harus menanamkan nilai toleransi. Menjelaskan secara tegas namun edukatif membantu siswa memahami pentingnya empati dan menghormati keberagaman. Soal nomor 15. Saat Anda mengunjungi daerah minoritas, mereka menolak penyuluhan hukum karena pernah mendapat pengalaman diskriminasi dari aparat. Apa yang sebaiknya dilakukan? A. Memaksa tetap mengadakan kegiatan sesuai jadwal. B. Membatalkan kegiatan karena mereka tidak mau menerima. C. Mengalihkan kegiatan ke desa lain. D. Mengkritik mereka karena menolak program pemerintah. E. Mendekati tokoh masyarakat untuk membangun kembali kepercayaan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Mendekati tokoh masyarakat untuk membangun kembali kepercayaan. Karena membangun kepercayaan merupakan kunci utama keberhasilan program hukum di masyarakat. Dengan pendekatan dialogis, kejaksaan bisa memperbaiki citra dan meningkatkan partisipasi. Soal nomor 16. Anda sedang mengawasi jalannya persidangan. Tiba-tiba terjadi keributan di ruang sidang karena pendukung dua pihak yang berbeda latar belakang etnis bersitegang. Apa langkah paling bijak? A. Membiarkan keributan reda dengan sendirinya. B. Memihak pada kelompok yang lebih banyak. C. Menenangkan situasi dengan mengingatkan bahwa sidang adalah forum hukum. D. Mengusir salah satu kelompok pendukung. E. Menghentikan sidang tanpa memberikan penjelasan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menenangkan situasi dengan mengingatkan bahwa sidang adalah forum hukum. Karena menjaga ketertiban sidang dengan pendekatan adil adalah kewajiban. Mengingatkan semua pihak bahwa hukum di atas kepentingan kelompok mencegah konflik lebih besar. Soal nomor 17. Dalam rapat koordinasi, seorang pegawai mengemukakan pendapat dengan bahasa daerah yang hanya dimengerti sebagian kecil peserta. Apa sikap yang tepat? A. Menyediakan waktu untuk menerjemahkan agar semua memahami. B. Membiarkannya karena itu haknya. C. Meminta langsung ganti ke bahasa Indonesia agar semua mengerti. D. Mengabaikan karena tidak semua orang bisa memahami. E. Menertawakan sebagai bentuk candaan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyediakan waktu untuk menerjemahkan agar semua memahami. Karena forum resmi membutuhkan pemahaman bersama. Menyediakan terjemahan menjaga keterbukaan, rasa saling menghargai, serta memastikan partisipasi semua pihak. Soal nomor 18.
Anda melihat seorang pegawai baru memperlakukan masyarakat dengan nada tinggi ketika melayani warga dari daerah lain. Apa langkah yang paling tepat? A. Membiarkan karena itu gaya komunikasi pribadinya. B. Menegur di depan umum agar jera. C. Menghindari kerjasama dengan pegawai tersebut. D. Memberikan arahan pribadi tentang etika pelayanan publik. E. Melaporkan tanpa memberi masukan langsung. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Memberikan arahan pribadi tentang etika pelayanan publik. Karena pembinaan personal dengan cara edukatif membantu memperbaiki sikap tanpa mempermalukan. Hal ini mendidik pegawai agar lebih peka terhadap keberagaman dan menjaga profesionalitas layanan. Soal nomor 19. Dalam peringatan Hari Besar Nasional, Kejaksaan diminta menjadi panitia bersama dengan organisasi lintas agama. Sebagian rekan merasa tidak nyaman bekerja dengan kelompok berbeda keyakinan. Apa sikap Anda? A. Mengusulkan agar kejaksaan jalan sendiri tanpa kelompok lain. B. Mengikuti kegiatan hanya dengan kelompok seagama. C. Membiarkan rekan memilih sendiri kelompoknya. D. Mengabaikan keterlibatan kejaksaan karena dianggap merepotkan. E. Menekankan bahwa kerja sama lintas agama mencerminkan persatuan bangsa. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menekankan bahwa kerja sama lintas agama mencerminkan persatuan bangsa. Karena kerja sama lintas iman adalah wujud nyata pengamalan wawasan kebangsaan. Hal ini menunjukkan kepekaan sosial dan memperkuat fungsi kejaksaan sebagai perekat bangsa. Soal nomor 20. Seorang masyarakat dari kelompok minoritas melapor kasus hukum. Namun rekan kerja Anda menganggap laporan itu tidak penting karena berasal dari kelompok kecil. Apa sikap Anda? A. Mengabaikan laporan sesuai pandangan rekan. B. Menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti. C. Menerima laporan hanya jika ada dukungan mayoritas. D. Menunda laporan agar tidak menimbulkan masalah baru. E. Membiarkan rekan yang menolak mengambil keputusan sendiri. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti. Karena hukum berlaku sama untuk semua warga tanpa memandang jumlah atau latar belakang. Tindakan ini mencerminkan integritas, netralitas, dan kepekaan terhadap keberagaman demi menjaga kepercayaan publik. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.